Ini IHSG dan rupiah tertekan sebelum penundaan 90 hari. Jadi ketika diumumkan semua tertekan karena semua panik. Mereka bilang ekonomi akan kacau balau gitu. Ternyata enggak. Trump juga ternyata enggak segila yang kita duga lah. Dia undurkan pelan-pelan pelaksanaannya. Jadi itu kelihatannya merupakan strategi Trump untuk menekan negara-negara untuk melakukan negosiasi perdagangan dan lain-lain yang lebih menguntungkan mereka. Kalau saya pikir sih lebih bagus begitu, negosiasi seperti itu. Oh, nggak boleh. Dibandingkan dengan kasus Venezuela. Di triwulan ketiga, tekanan terhadap nilai tukar dan demo besar. Respon pemerintah cukup cepat, yaitu melakukan terobosan kebijakan dan proaktif diplomasi perdagangan. Next slide, slide 6. Ini unjuk rasa pada Agustus September menekan pasar keuangan terutama rupiah. Bahkan sebagian khawatir kan apakah kita akan bisa berlangsung terus pemerintahannya. Tapi dengan kebijakan yang pas, kita bisa membalikan itu semua. Kita memindahkan kas pemerintah 200 triliun ke perbankan untuk meningkatkan produktivitas dana, juga mendorong ekonomi secara langsung. Akibatnya di bulan September laju pertumbuhan uang itu naik dari hampir 0 ke 13,2%. Ini membalikan sentimen di masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih optimis terhadap pergerakan ekonomi ke depan dan masa depan mereka, sehingga mereka lebih fokus menjalankan aktivitas ekonomi dan otomatis mengurangi kegiatan mereka melakukan demo-demo di jalan, yang itu menciptakan stabilitas sosial dan politik sehingga ekonomi kita bisa terus recover. Indonesia menyepakati penurunan tarif dari 32% ke 19% dengan Amerika. Kita juga melakukan penandatangan Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement, di mana tarifnya hampir nol untuk ekspor Indonesia ke Eropa dan sebaliknya. Surplus neraca dagang dari Januari sampai September naik 50,9%, itu di 9 bulan pertama tahun 2025. Dengan ekspor naik 8% dan impor naiknya hanya 2,62%. Ekspor mencapai 209,8 miliar dolar AS, impornya mencapai 176,32 miliar dolar. Di triwulan keempat, tekanan global mereda, prospek global cukup membaik. Kita fokus menjaga momentum pertumbuhan dengan pakai stimulus. Jadi mesin pertumbuhan fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi dipastikan selaras. Kita melakukan stimulus ekonomi dengan memberikan BLT sementara, program magang, serta diskon transportasi Nataru. Kita juga melakukan penempatan kas di bank komersial ditambah 76 triliun pada waktu itu. Kita juga mulai melakukan debottlenecking dan deregulasi dengan penyediaan kanal aduan P2SK ya. Nah, ini baru 2 kasus yang disidangkan, tapi kita sudah melihat program real yang dihadapi oleh para pelaku bisnis. Beberapa sudah kita tanganin dari 2 itu, dan ke depan kita akan semakin dalami lagi, semakin pastikan segala kendala di sistem, di ekonomi bisa kita hilangkan dengan lebih cepat. Ini akibat kebijakan yang tadi, kalau Anda lihat indeks penjualan retail terus menguat, kita menunjukkan bahwa masyarakat sudah optimis, daya beli sudah mulai bukan membaik, mereka mulai berani belanja lebih banyak dibanding sebelumnya. Kalau Anda lihat perbaikan ekonomi juga dilihat dari Purchasing Manager Index yang di bawah itu, yang di Desember di level 51,2, di November bisa sampai 53,3 seperti saya bilang tadi. Desember turun mungkin karena faktor musiman. Saya yakin ke depan akan naik lagi ke atas. Tapi yang penting adalah PMI selalu di atas 50, di atas 51 mungkin, yang menunjukkan sektor manufacturing kita juga sedang berekspansi. Kalau yang gambar kanan atas sudah saya bilang tadi, IHSG naik ke level yang tinggi dan yield pemerintah turun ke level yang rendah sekarang di 6,0%. Ini menunjukkan bahwa kredibilitas atau kepercayaan investor global maupun lokal terhadap pasar modal kita dan pasar obligasi yang lain-lain itu meningkat dengan
stay stabil ya, konsisten. Next. Ini kita lihat, ini gambaran arus modal ke pasar modal kita ya, pasar modal, pasar finansial kita. Itu kalau Anda lihat dari garis yang lurus itu adalah total bulanannya, itu cenderung turun terus sampai dengan bulan September. Garisnya terus ke bawah tuh kan. Tapi Oktober, November, Desember garisnya udah naik ke atas, arti trennya menuju ke positif. Dan di bulan November dan Desember sudah positif dengan total inflow mencapai 6,1 triliun. Di bulan November, Desember mencapai 46,8 triliun. Kalau kita lihat di bulan Desember ya, SBN inflow sudah mencapai naik 6,49 triliun, SRBI inflow naik tercatat sebesar 27,40 triliun, dan saham inflow di bulan Desember mencapai 12,24 triliun. Artinya asing sudah masuk ke sini lagi. Inflow ya, kalau inflow kan asing kan, asing. Jadi sudah masuk ke sini lagi. Jadi Anda lihat di sini kredibilitas ekonomi dan pasar keuangan kita sudah kembali, dan ini dilanjutkan saya yakin akan terus berlanjut di tahun 2026 ini. Jadi yang itu harga saham yang naik ke IHSG yang naik ke 9.000 itu tadi itu baru awal. Ini perkiraan saya akan naik terus karena ekonomi kita akan kita manage ke arah perbaikan terus ke depan. Next. Kalau kita lihat kinerja sektor eksternal ini solid walaupun ada perang dagang. Ekspor dan impor tumbuh positif mencerminkan ekspansi manufaktur sepanjang tahun 2025. Ini angkanya sudah saya sebut tadi. Ekspor mencapai 283,0 miliar dolar, naik 6,2%. Impor mencapai 237,0 miliar dolar, itu naiknya 0,8%. Ekspor non migas sebelah kanan itu mengalami kenaikan 21%. Import, ini 21 yang pertanian ya. Jadi yang ekspor non migas, yang industri naiknya 14,5%, yang tambang turun 23%, yang pertanian naik 23%. Import yang bahan baku dan penolong turun 2,6%, modal naik 17%, konsumsi naik 3,6%. Anda lihat tuh import barang modal naiknya cukup kencang, itu menunjukkan industri kita akan ekspansi ke depannya. Jadi itu menunjukkan prospek sektor manufaktur atau sektor-sektor yang lain yang lebih baik ke depan dibanding sebelum-sebelumnya. Stabilitas next. Stabilitas ekonomi makro 2025 tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan di 5,2% sepanjang tahun 2025. Ini dengan asumsi tadi triwulan keempat ekonomi kita tumbuh 5,45%. Kalau Pak Febrio nggak salah. Salah nggak Pak Febrio? Benar ya? Benar ya tadi ya. Nanti kalau salah kita potong gajinya. Inflasi masih terkendali 2,9%, nilai tukar walaupun melemah, year to date di 16.000. Year to date itu target ya. Year to date-nya di 16.475, end of period ya 16.782, lebih lemah dari perkiraan tapi masih relatif memperlihatkan ekonomi yang masih cukup stabil. Yield SBN turun ke 6,01% di end of period. Harga minyak di 67,95 di bawah asumsi $82 per barrel. Itu juga yang menjelaskan kenapa income minyak kita turun. Lifting minyak di 577,6 ribu barrel per hari, di bawah target 605 ya. Lifting gas di bawah sedikit targetnya di 965,5 ribu barel minyak per hari atau 1.000 barel setara minyak per hari. Jadi ada meleset sana sini tapi masih relatif terkendali. Artinya kalau statistik bilang masih di batas errornya lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.